A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Tidak lupa salam serta selawat selalu kami sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah para sedulur, kembali kami hadir dalam sebuah konten request pengobatan dari yang kali ini hadir dari seorang ibu yang ada di Malaysia sana. Sebenarnya asli Jawa Barat ya, Indramayu. Cuman saat ini beliau sudah tinggal di Malaysia karena punya suami orang Malaysia. Si ibu ini mengeluhkan sudah 4 tahun berarti karena sakitnya di sini dari 2020. 4 tahun itu sakit di bagian perut, pinggang, dan lutut. Dan beliau sudah melakukan pengobatan medis maupun non medis, namun sampai saat ini tidak pernah ada efeknya ya, masih sakitnya masih terasa terus sampai saat ini. Jadi itu keluhannya Pak, dia sakit di bagian perut, lutut, dan punggung. Pinggang Pak. Pinggang sama punggung beda Pak. Pinggang sini ya, punggungan nih. Jadi 3 bagian tubuhnya yang dirasakan sakit sudah dilakukan terapi-terapi atau non medis, juga medisnya langsung juga sudah 4 tahun tidak ada efeknya. Dan kali ini kita akan coba minimalisasi apa sebenarnya menjadi penyebab dari sakitnya itu sendiri ya. Dan saya sudah ditemani oleh salah satu mediator dari Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Bapak Yas Dirgantara. Oke Pak, siap mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana. Saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk menembus dalam tubuh itu semua terpental ke neraka jahanam. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Hanya yang saya tarik, yang saya izinkan yang bisa masuk dalam tubuh mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana. Saya tarik sosok gaib atau energi gaib yang ada dalam tubuh orang ini, yang paling kuat energinya, yang menguasai, yang menyebabkan sakit yang saya ceritakan di awal. Semakin tersebut tertarik masuk dalam genggaman tangan saya. Allah, Allah, masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semakin kuat energinya, silahkan saya izinkan jadi sinkron dengan energinya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semakin kuat energinya, kita suara bersama otomatis bisa berbicara bahasa manusia. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Sinkron, silahkan saya izinkan menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Energi majelis saya tutup. Allah. Kamu dari golongan apa? Golongan siluman. Siluman. Monyet. Monyet biasa, kecil atau monyet besar? Besar. Sudah lama kamu di tubuh ibu ini? Berapa tahun di dalam tubuh? 6 tahun. Kok bisa di dalam tubuh orang itu? Gimana prosesnya dulu? Masuk lewat media apa? Minum. Maksudnya orang tersebut mendatangi seseorang untuk minta penjaga. 6 tahun yang lalu. Berarti 2018. Waktu itu tujuannya minta itu apa?
Jaga diri. menjaga diri. Hmm. Hmm. Kamu nggak bohong kan? Saya protek dulu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nurjahinin, saya protek apabila makhluk yang berada dalam tubuh mediator ini memberikan jawaban yang bohong kepada saya atau berusaha untuk memanipulasi, maka secara otomatis tubuhnya akan terpotong-potong. Allah. Salam. Jadi kamu dimasukkan oleh ibunya sendiri karena tujuannya supaya punya penjaga. Jaga dari hal apa itu? Dari gangguan-gangguan manusia. Manusia. Berarti punya musuh kalau gitu. Atau Tidak. Dia takut akan orang-orang di Malaysia sana atau di Indonesia? waktu di Indonesia. Waktu masih maksudnya ada kesempatan ke Indonesia gitu, pulang ataupun apa gitu. Cari penjaga. Cari syariat lah. Iya. Selain kamu ada lagi? Selain golongan kamu ini, golongan yang diminta ibunya sebagai penjaga, ada lagi kelompok lain biar ada di tubuh? Tidak ada. Cuma kamu aja. Ada berapa jumlahnya anak buah kamu? Hanya 50 saja. Cuma 50, tapi besar-besar ya. Terus ibunya ini ngeluh nih, udah 4 tahun di bagian pinggang, perut dan lututnya itu sakit. Saya juga tidak menanyakan secara detail sakitnya itu seperti apa. Siapa itu yang berbuat? Kami. Ya, Dia itu tidak memperhatikan makan kami, tidak mengurusnya. Ya dia tahu nggak kamu ada di dalam tubuh? Tidak tahu. Nah, terus gimana mau ngasih makan? Ya kayak orang punya anak nggak tahu kalau punya anak, gimana mau ngasih makannya? Ya, harusnya dia tahu sebenarnya ketika ada yang menjaga. Ya kan, Harusnya. ya. Terus karena dia gak ngasih makan, kamu gimana? Ya makan saripati makan yang dia makan, minum dia minum. Tapi kami kurang. Makanya bagian-bagian tubuhnya akan sakit. Karena kami makan di sana juga. Jadi ada gimana tadi kamu? Yang ditempati kami di situ sakitnya. 3 tempat itu tempat kamu, 50 itu nyebar. Terus sekarang pas dia tadi nge-WA sini, anaknya lagi sakit. Kamu masuk ke tubuh anaknya juga nggak? Iya. Iya. Kenapa kok jadi ngacak itu? Kan makanannya kurang. Ingin makan kami juga. Emang yang kamu makan apa? Saripati makan. Ya udah sekarang gini, karena ibu ini sudah minta tolong pada kami di sini pada Pekanjaya Siliwangi. Ternyata kamu yang menyebabkan sakitnya. Ya saya mintalah baik-baik. Saya anggap selesai tugasnya hari ini. Saya akan cabut semua tugas-tugas kamu. Dan kamu harus keluar dari tubuh orang ini. Gimana? Kami sebenarnya tidak keberatan dimanapun. Karena bila kami tinggal harus ada makanan. Ya insya Allah. Kalau cuma makanan. Semua kebutuhan kami inginkan ada. Dulu kalian diambil dari mana? Daerah sekitar Indramayu.
Mungkin ya orang yang ngasih airnya juga nggak paham kalau isinya air itu kamu. Ya, mereka tidak tahu. Nah iya, mereka taunya ilmu aja, kesaktian gitu. Bisa jaga orang. Jaga kan harus ada satnapnya. Hmm. Orangnya sampai udah berpikir macam-macam, ada yang ngirim, ada yang guna-guna. Karena nggak sembuh-sembuh udah diobatin. Ya. Gimana? Kamu yang penting punya tempat, ada makanan kan? Ya udah, dua hal itu saya insya Allah berani jamin kamu akan dapatkan. Yang penting kamu juga penuhi syaratnya. Kalau kamu ikut saya untuk mendapatkan makanan dan tempat, kalian semua harus menjadi muslim. Itu syaratnya. Satu lagi, Apa itu? keselamatan kami. Maksudnya? Jangan sampai tidak terjamin keselamatannya di tempat yang baru nanti. Oh gitu. Ya insya Allah kalau di tempat kami semuanya saudara. Siapapun ataupun dari kelompok manapun kalian, setelah di tempat majlis gaib kami, insya Allah semuanya akan dianggap saudara, akan saling melindungi. Ya, udah yang sekarang terpenting saya selesaikan dulu perjanjian-perjanjian kamu sama orang tersebut ya. Ya udah kumpulkan dulu biar saya putuskan semuanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Semua perjanjian gaibnya, semua tugas-tugas gaibnya, dan semua ikatan gaibnya dengan ibu tersebut yang sudah terikat sejak 6 tahun lalu. Mulai detik ini semua ikatannya terlepas Allah, dan tugas-tugas makhluk ini semuanya sudah selesai Allah. Tidak ada lagi tugas yang mengikat. Sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dikumpulkan. Yang di anaknya dulu tuh sekarang lagi sakit tuh, disuruh pulang. Itu anaknya diapain itu, katanya sering stres, sering menangis, padahal di pesantren itu. Ya, takut ya didatangin kami yang besar. Teman kamu sering ini memperlihatkan diri. Iya. Hanya bercanda mereka menampakkan diri. Sudah semua. Sudah ya, ya udah. Sekarang kalian muslim dulu sesuai perjanjian kita tadi. Dibuka kalbunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Semua kitab syariat Islam, kitab Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadzaliyah, semuanya lengkap berada dalam genggaman tangan saya. Sejumlah makhluk yang akan saya muslimkan. Allah masuk dalam tubuh makhluk ini dan seluruh teman-temannya. Allah Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu masuk semakin dalam ke dalam tubuhnya, masuk semakin dalam, terkunci dengan lafaz Allah di dadanya. Allah Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang kamu ikuti ucapan saya, semuanya bersyahadat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa ashhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, semua lafaz Allah yang ada di dalam mereka semuanya memancarkan cahaya dari Allah. Cahayanya menyabar menutupi semua tubuh mereka, merubah wujudnya secara perlahan menjadi sempurna seperti wujud manusia semuanya. Allah Sallallahu Allah Sallallahu. Rasa sejuk dan nyaman masuk dalam relung tubuh mereka. Rasa sangat sejuk dan nyaman dalam tubuh mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang sudah kamu ambil dalam tubuh mereka? Termasuk suaminya barangkali. Hanya satu diisi ibu.
Nah udah, silakan dikembalikan. Nah, lepaskan. Allah. Saya minta tolong anaknya dan ibunya dibersihkan dari kotoran-kotoran kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah ya. Ya, termasuk rumahnya. Di pesantrennya banyak. Saya bersihkan anaknya saja. Ya, bersihkan yang tubuh anaknya yang ikut tempel-tempel. Oh. Sudah semua. Sudah, itu ibu-ibunya yang penting udah ya. Iya. Ya udah. Nah, sekarang seperti yang tadi saya janjikan, kamu butuh tempat, makanan, dan keamanan ya. Kamu lihat di atas. Terlihat dengan jelas dari sini semua penghuni istana baik. Sana semua teman-teman kamu, saudara kamu, apapun yang kamu butuhkan ada di atas ya. Kamu tinggal ngomong, tinggal laporan, silahkan kamu jalankan amaliyah dan silahkan saling membantu di sini ya. Ya udah, silahkan ke atas langsung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sedulur semuanya, baru saja kita menyelesaikan sebuah request seorang ibu yang dari Malaysia, dan ternyata ya semua praduganya salah. Jadi ya itu tadi, kadang orang kan sangat mudah sekali menyimpulkan saat dia sakit dan sakitnya sudah diobati dengan cara apapun, baik medis maupun non medis, dan tidak sembuh, pasti akan berpikiran bahwa itu penyakit kiriman ya. Itu sangat sering sekali terjadi. Yang berobat kami secara online maupun yang datang langsung ke Padepokan pun seperti itu. Kebanyakan begitu datang cerita bla 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 bla, itu orientasinya kebanyakan dari pikiran dari kiriman orang lain. Tapi begitu kami mediumisasi, begitu kami bongkar penyakitnya, ya sebenarnya mayoritas malah justru dari dalam dirinya sendiri penyakitnya itu ya. Jadi ini satu kesimpulan dari hasil pengalaman kami untuk para sedulur yang mungkin mengalami sakit yang sama, kondisi yang sama atau kejadian yang sama. Coba introspeksi diri ya. Banyak video-video saya yang menyajikan di situ bagaimana proses sakit yang diakibatkan oleh gangguan makhluk gaib. Itu banyak sekali faktornya. Terus itu ada, silahkan ditonton video-videonya. Tinggal nanti para sedulur menyesuaikan proses atau proses perjalanan hidup saya yang cocok itu yang seperti yang mana gitu kan. Saya yakin kasusnya tidak beda-beda amat ya. Tinggal setelah Anda yakin bahwa saya pernah mengalami sesuatu perjalanan seperti orang tersebut yang sakit dan sakit saya sama, ya silahkan tinggal Anda mau dan niat untuk mengobatinya. Insya Allah, atas izin Allah, kita akan bantu untuk mengeluarkan semua penyebab-penyebab yang menjadi sakitnya tersebut. Dan mudah-mudahan si ibunya tidak mengulanginya ya, karena ini efeknya mulai menyebar akhirnya ke anaknya. Dia sering nangis, sering merasa takut di pesantrennya, padahal itu di pesantren itu ya.
Tapi ya itulah, makhluk gaib sebenarnya tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan nanti ibunya bisa menyaksikan videonya secara utuh sehingga bisa paham, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami berdua mewakili Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.